Satu unit apartemen, seorang anak kecil bernama Lian marah karena meminta seekor anak anjing pada ibunya sebagai hadiah ulang tahunnya. Awalnya, sang ibu tak mengizinkannya karena akan repot kalau punya hewan peliharaan di apartemen. Namun karena merengek terus-terusan, akhirnya ibu Lian mengalah dan berjanji akan mengadopsi seekor anak anjing. Di unit apartemen lain terlihat seorang memencet bel pintu dan seorang wanita membuka pintu lalu bertanya siapa tamu tersebut. Namun belum sempat mendapat jawaban, dia malah menghujamkan pisau ke perut wanita yang malang ini beberapa kali. Aksi si tamu tak dikenal ini ternyata sangat gila. Tidak hanya satu, tapi dia membunuh 4 orang wanita sekaligus dan mayat mereka dijejerkan. Anehnya, si pelaku kemudian menata cangkir membuat seolah-olah ada 4 cangkir teh yang terhidang di sana. Lalu di dapur, orang itu memotong selang gas dan memasukkan korek api ke dalam microwave, kemudian menyalakannya. Di sisi lain, Lian terlihat keluar apartemen bersama ayah dan ibunya untuk mengadopsi anak anjing. Saat mereka masuk ke dalam lift, microwave tadi mulai muncul percikan api yang menyambar gas dan ledakan hebat pun terjadi di unit apartemen tersebut. Lift yang dinaiki keluarga Lian pun tiba-tiba berhenti yang membuat mereka terjebak di dalam. Di luar, penghuni apartemen lain berlari panik berusaha keluar dari kepungan api. Suasana pun semakin mencekam saat ledakan kedua kembali terdengar. Ayah Lian berusaha sekuat tenaga membuka paksa pintu lift tersebut. Dan saat pintu terbuka sedikit, ia meraih kaki seseorang dan memintanya untuk menyelamatkan anaknya. Lalu tak berselang lama, datang lagi seorang pria untuk menolong. Lian pun digendong keluar dan berhasil selamat, namun tiba-tiba tali lift putus yang membuat ayah dan ibu Lian jatuh dan mereka pun tak selamat. Di luar, para petugas medis dan pemadam berusaha menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam. Remaja laki-laki yang menggendong Lian menyadari mereka tak punya banyak waktu lagi, apalagi Lian sudah pingsan dan tampak lemas. Ia pun memecahkan kaca jendela sambil memeluk Lian dan kemudian melompat dari apartemen tersebut. Beruntungnya, mereka berdua bisa selamat dan masih hidup. Remaja yang menyelamatkan Lian ini bernama Sungmo. 11 tahun kemudian, Lian kini sudah SMA dan ia tampak berdiri di deretan lemari pendingin tempat penyimpanan mayat. Ketika menyentuh salah satu lemari itu, ajaibnya Lian bisa melihat gambaran saat mayat itu dimasukkan ke dalam kantong mayat. Dan gambaran lain pun muncul setiap kali ia menyentuh lemari lainnya. Sementara itu, di luar ruangan, 2 orang wanita tampak berjalan tergesa-gesa. Seorang dokter forensik dan seorang detektif bernama Jisoo tampak berbicara mengenai psikometri yang ternyata adalah kemampuan yang dimiliki oleh Lian. Dokter forensik berkata, Lian punya kemampuan psikometri. Setiap dia menyentuh seseorang, dia bisa melihat masa lalu orang tersebut. Jisoo pun mengatakan, dengan bantuan Lian diharapkan kasus kriminal seperti pembunuhan bisa terungkap. Sementara itu, di sisi lain, Sungmo yang kini telah menjadi seorang jaksa tampak berada di sebuah tempat bekas kebakaran sebuah rumah sakit. Terlihat, dia bersama para penyidik sedang mendalami untuk mengungkap siapa pelaku pembakaran rumah sakit itu. Kembali pada Jisoo yang kini bersama dengan Lian melihat beberapa mayat korban kebakaran di rumah sakit tersebut. Lian mulai menyentuh kepala salah satu korban dan tampaklah gambaran ruang 701 yang dikepung oleh api dan asap. Ia lalu memegang kepala korban kedua dan melihat gambaran seorang wanita yang berpakaian putih dan menggunakan cincin. Saat ketiganya tengah berdebat, Sungmo datang dan mengetuk ruang otopsi yang membuat ketiganya kaget lalu menyuruh Lian untuk bersembunyi. Nah, faktanya Lian ini sebenarnya dilarang untuk ikut serta dalam penyelidikan. Sungmo pun masuk ke dalam lalu Jisoo langsung mengalihkan perhatiannya. Namun setelah Jisoo dan dokter keluar, Sungmo malah menutup pintu dari dalam dan menemukan tempat persembunyian Lian. Lian pun menyapa Sungmo dengan sebutan Hyung. Rupanya Sungmo ini menjadi kakak angkat Lian dan Sungmo sebenarnya tak mengizinkannya untuk ikut dalam penyelidikan ini. Tapi Lian bersikeras memperlihatkan kemampuannya itu untuk membantu kasus yang sedang ditangani oleh kakaknya.
Setelah dari sana, Sungmo kembali ke kantor dan melakukan interogasi pada seorang saksi pria konsultan asuransi. Ia bercerita saat itu ia mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan seorang pasien. Dia kaget ketika mengintip dari luar, ia melihat seorang wanita menusukkan pisau kepada pasien lain lalu menyiramkan bensin kemudian menyulut api. Pria itu pun langsung berlari memanggil para petugas yang kemudian melakukan evakuasi. Pelaku yang diceritakan itu bernama Nyonya Song. Ternyata dia punya riwayat sering mengamuk di rumah sakit. Dalam kasus ini, diduga Nyonya Song melakukan pembunuhan kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, Jisoo masih merasa ada yang janggal dengan kasus ini. Saat polisi lainnya memberi saran untuk menutup kasusnya, Jisoo menolak dan mengatakan bahwa terlalu dini untuk menutup kasus ini. Dia berpendapat kasus ini mirip seperti kasus yang terjadi 11 tahun yang lalu di sebuah apartemen. Lalu tiba-tiba seorang kepala polisi yang ternyata adalah ayah dari Jisoo membentak anaknya itu. Aksi Jisoo ini membuat marah sang ayah karena merasa bahwa putrinya meragukan kredibilitasnya pada kasus 11 tahun yang lalu itu. Menurut para polisi, kasus itu sudah selesai karena pelaku sudah tertangkap dengan bukti adanya darah korban pada baju si pelaku. Scene lalu akan berpindah ke seorang remaja wanita yang terlihat turun dari mobil dengan menggunakan masker dan pakaian serba hitam. Kemudian, ia pun masuk ke sebuah toilet umum dan berganti pakaian sekolah. Dia bernama Jae-in. Di sini, Jae-in tiba-tiba mendengar suara dari bilik sebelah yang tak disangka ada sosok pria yang mengintipnya melalui lubang kecil. Jae-in yang menyadari hal ini kemudian mengejar orang yang mengintipnya itu. Di luar, Li-an yang kebetulan memakai hoodie merah juga sedang menelepon temannya dan bercerita tentang kasus kemarin bahwa dia melihat gambaran pakaian dalam. Tak berselang lama, si pelaku menabrak Li-an dan langsung melihat gambaran ketika si pria ini mengintip Jae-in. Kemudian, Jae-in pun muncul dan melihat Li-an yang sedang menelepon itu. Jae-in pun menyangka dialah pelakunya karena bajunya yang sama. Ia pun mengikuti Li-an dari belakang sambil merekam. Sesampainya di tempat ramai, Jae-in menghadang Li-an dan langsung menuduh Li-an sebagai pengintip. Li-an tentu saja bingung dan mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman di sini. Namun, Jae-in memiliki rekaman saat Li-an berkata jika dia melihat pakaian dalam. Jae-in pun kesal dan menendang Li-an, tapi ia berhasil memegang kakinya dan tiba-tiba Li-an melihat gambaran Jae-in yang sering dibully. Jae-in pun semakin marah saat Li-an memegang kakinya itu. Akhirnya, Li-an pun dibawa ke kantor polisi dan para polisi ternyata sudah kenal dengan Li-an. Karena sewaktu SMP dulu, dia sering berbuat onar dan berkelahi. Namun untungnya, Li-an akhirnya bisa bebas karena dibantu oleh Jisoo. Di dalam mobil, Jisoo menasihati Li-an bahwa dirinya berusaha menolong Li-an untuk menjadi seorang psikometri agar bisa membantu mengungkap kasus di kepolisian, bukannya menjadi remaja bermasalah seperti ini. Namun ternyata masalah Li-an semakin bertambah. Karena di sekolah, ternyata para guru menemukan rekaman CCTV di hari Minggu dia masuk sekolah dengan melompati pagar. Ditambah lagi, ada bukti bahwa di ruang guru hari itu dimasuki seseorang dan ketika seninya ujian, Li-an mendapatkan nilai yang sangat bagus. Padahal dia terkenal sebagai siswa nakal dan tidak pintar. Ini memicu kecurigaan bahwa di hari Minggu itu Li-an mungkin diam-diam masuk ke ruang guru dan mencuri soal ujian. Ketika Li-an sampai ke sekolah dan bertemu dengan sahabatnya, dia pun diberitahu kalau para guru memanggilnya ke kantor sekarang juga. Saat di kantor guru, tak disangka Li-an bertemu lagi dengan Jae-in. Ternyata Jae-in adalah murid pindahan baru dan mulai hari ini dia bersekolah di sana. Kemudian, tiba-tiba Li-an ditarik oleh guru matematikanya yang menuduh Li-an mencuri soal ujian atas bukti rekaman CCTV. Tapi Li-an membantah bahwa di rekaman CCTV itu dia lupa kalau itu hari Minggu. Dan kebiasaannya dia sehari-hari memang masuk sekolah dengan cara melompati pagar. Li-an dan gurunya itu semakin berdebat sampai-sampai dia dipukul oleh gurunya tersebut. Beruntungnya, guru olahraga melerai keduanya dan menyuruh Li-an untuk pergi. Setelah dimarahi, Li-an pun pergi ke atap sekolah untuk menyendiri. Kejadian dituduhnya Li-an sebagai pencuri soal ujian itu tentu saja bisa membuatnya dikeluarkan dari sekolah, padahal dia tak melakukannya sama sekali. Sementara itu, Jae-in mulai masuk ke kelas yang kebetulan adalah kelas Li-an. Ketika pelajaran kosong, dia didekati oleh dua siswi yang langsung curiga kenapa ada murid baru di akhir semester ini.
Mereka curiga jika di sekolah lamanya Jae-in punya masalah. Mereka pun mulai menginterogasi Jae-in dan Jae-in hanya terdiam lalu keluar dari kelasnya. Kemudian dia pun teringat saat ia dibully oleh teman-teman di sekolahnya yang dulu. Mengingat kejadian buruk itu membuat Jae-in pun mengalami panic attack. Ia pun mencoba menenangkan diri di atap sekolah. Sementara itu, Li-an yang masih di atap juga, kini dia membaca berita kejadian 11 tahun yang lalu ketika dia menjadi korban kebakaran. Ternyata saat itu dia ditolong oleh seorang pria petugas pemadam kebakaran. Namun ironisnya, menurut hasil penyelidikan, pelaku kebakaran ini adalah si petugas tersebut. Pria yang telah menolong Li-an itu dipenjara dengan nomor tahanan 3145. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jisoo tengah berbincang dengan Sungmo mengenai kasus kebakaran di rumah sakit. Jisoo masih penasaran tentang perkataan Li-an tentang adanya seorang wanita yang memakai cincin. Jisoo menduga wanita itu mungkin perawat di sana, dan Jisoo pun memutuskan untuk mencari keberadaan wanita yang kemungkinan bisa memberikan kesaksian penting untuk kasus ini. Shin pun akan flashback ketika beberapa hari setelah kejadian kebakaran di apartemen. Li-an kecil yang malang membuka sebuah kotak peninggalan orang tuanya sambil menangis di pinggir jalan. Kemudian Li-an melihat boneka anjing yang dulu sempat diberikan sang ibu padanya. Lalu tak berselang lama, seorang gadis kecil tiba-tiba melintas di depan Li-an dan tak sengaja salah satu sepatunya pun terlepas. Sementara itu di kantor polisi, ada seorang pria yang dituduh sebagai pelaku pembakaran. Gadis kecil yang hanya memakai satu sepatu itu menatap sedih ke arah pria itu yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Lalu dia pun berlari keluar dan tak sengaja menabrak Li-an. Gadis kecil itu pun menangis kencang sambil memanggil-manggil nama ayahnya. Li-an yang kasihan langsung memberikan sebutir permen pada gadis kecil tersebut. Kebiasaan memakan permen itu ternyata ia lakukan hingga ia remaja dan dialah Jae-in. Kemudian terlihat Li-an dan Jae-in yang sama-sama hendak masuk ke kelas. Li-an melompat dan tak mengetahui ada Jae-in di bawahnya. Untungnya ia berhasil berpegangan sehingga tak menimpa Jae-in. Kemudian mereka menuju ke dalam kelas sambil berdebat karena Jae-in masih menganggap Li-an adalah seorang pengintip. Ketika pelajaran di kelas dimulai, Jae-in memukau teman-teman dan guru matematikanya karena bisa dengan mudah mengerjakan soal di papan tulis. Sementara siswa lain langsung dihina oleh gurunya itu. Tapi mendadak Jae-in jadi kesal ketika mendengar gurunya itu menghina para siswa. Tak disangka Jae-in kini malah berbalik membela para siswa dan menentang gurunya tersebut. Jae-in bahkan membela Li-an yang menurutnya bukan dia pelaku pencurian soal ujian. Sontak saja guru matematika itu marah dan menantang Jae-in untuk menemukan bukti jika bukan Li-an lah pelakunya. Jae-in pun langsung menerima tantangan ini dan malam harinya di sekolah, Li-an terlihat mengendap-endap masuk ke ruang guru. Ternyata ia ingin membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Ia menggunakan kekuatan psikometrinya untuk mencoba membuka kode pada pintu ruang guru, namun ia tak berhasil dan hanya melihat angka 6 dan 2 saja. Nah tiba-tiba Jae-in pun muncul di belakangnya. Karena Jae-in juga ternyata ingin membuktikan pada gurunya karena taruhannya adalah dia akan dikeluarkan. Jae-in mulai memencet tombol kode dan ternyata berhasil. Kodenya memang hanya angka 6 dan 2 saja, tapi angka itu diulang 4 kali. Di dalam ruang guru, mereka mulai mencari-cari apa yang bisa menjadi bukti. Jae-in membuka sebuah laci dan menemukan majalah dewasa yang disita dari para siswa. Li-an yang hendak mengambilnya, tiba-tiba tangannya terjepit dan melihat gambaran seseorang yang diam-diam memasuki ruang guru. Dia seorang siswi yang memegang kotak pensil berwarna kuning, tapi wajahnya tak bisa ia lihat. Keduanya pun mulai melanjutkan pencarian. Namun ketika masih sibuk mencari, tiba-tiba penjaga sekolah terdengar dari kejauhan menuju ke kantor guru yang membuat mereka berdua pun bersembunyi di balik cermin besar. Saat bersembunyi inilah Jae-in menyadari bahwa mata Li-an berbeda dengan mata orang yang mengintipnya kemarin. Lalu tiba-tiba Li-an menarik tangan Jae-in agar tidak ketahuan, namun tak sengaja ia malah melihat gambaran angka 3145 di masa lalu Jae-in. Li-an pun menyebut angka itu yang membuat Jae-in terkejut. Ketika ditanya dari mana ia tahu angka itu, Li-an mengelak dan mengatakan jika Jae-in salah dengar. Akhirnya
keduanya pun pulang tanpa hasil apapun. Di tengah jalan, tiba-tiba seseorang terlihat sedang mengikuti Jae-in. Dia pun sudah siap dengan setrumannya, tapi ternyata dia adalah Sung Mo. Keduanya kemudian berbincang di swalayan. Ternyata Sung Mo adalah orang yang selama ini membiayai sekolah Jae-in selama ayahnya di penjara. Sung Mo juga berkata dia tinggal di seberang kontrakan Jae-in. Keesokan harinya di sekolah, Li-an sedang mengobrol dengan sahabatnya dan berkata kalau pelaku pembobolan ruang guru adalah seorang gadis yang punya kotak pensil kuning. Dan untuk mengungkap si pelaku, Li-an pun akan melakukan hal yang nekat. Dia membunyikan alarm kebakaran yang seketika membuat para siswa mulai berlarian keluar. Ternyata Li-an sudah menunggu di luar dengan melebarkan tangannya dengan maksud menyentuh satu persatu para siswa, berharap dari seorang siswa dia melihat kotak pensil berwarna kuning. Namun ternyata ia malah kelelahan karena terlalu banyak bersentuhan dengan banyak orang, hingga ia pun mimisan dan terjatuh. Lalu seorang guru olahraga menyuruhnya bangun dan Li-an langsung bertanya, apa Bapak tahu siapa siswa yang punya kotak pensil berwarna kuning? Tiba-tiba mendadak guru itu panik dan menutup mulut Li-an. Setelah itu Li-an melihat gambaran guru itu menghampiri seorang siswi dan ketika dilihat ternyata guru itu memegang sebuah tes kehamilan dan ketika alat itu dimasukkan ke kotak pensil berwarna kuning, guru matematika datang dan menyitanya karena menganggap alat itu adalah rokok. Karena takut ketahuan, siswi ini kemudian membobol ruang guru untuk mengambil kotak pensilnya lagi, agar alat tes kehamilan itu tidak diketahui oleh siapapun. Siswi itu bernama Soyun, dan kini Soyun sedang berbicara pada Jae-in. Dia mengakui kalau dialah yang membobol ruang guru. Ia memberitahu Jae-in agar Jae-in mendapatkan nama si pelaku dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Ketika jam pelajaran dimulai, guru matematika sudah ada di kelas. Dia tiba-tiba berkata jika dia telah mencari asal-usul Jae-in. Ketika sang guru hendak mengatakan fakta itu, Jae-in memotong pembicaraannya dan mengalihkan topik dengan berkata kalau pelaku pencurian soal ujian bukanlah Li-an. Ternyata di malam ketika ia mencari bukti bersama Li-an, Jae-in juga menemukan lembar jawaban yang sudah ditandai di laci guru matematika itu. Lembar jawaban itu milik kelima orang siswa di sekolah ini. Jadi, ternyata guru matematika itulah yang menjual jawaban ujian pada kelima siswa tersebut. Tak disangka, perdebatan Jae-in dan guru matematika itu direkam oleh seorang siswa dan diupload ke internet hingga viral. Akibatnya, guru itu kini dipecat dan ditangkap karena terbukti menjual jawaban ujian pada para siswa. Jae-in pun berhasil mengungkap kasus pencurian soal ujian tanpa harus mengatakan kalau pelaku pembobolan di ruang guru adalah Soyun. Malam harinya, Jae-in ada di atap rumahnya dan melihat Sung Mo di seberang. Saat akan menyapa, ia melihat Li-an naik juga. Dengan terkejut, Jae-in pun merunduk bersembunyi dan keheranan mengapa Li-an bersama dengan Sung Mo. Jae-in juga mendengar percakapan keduanya di mana Li-an memanggil Sung Mo dengan sebutan Hyung. Li-an dan Sung Mo mengobrol tentang kekuatan psikometri Li-an dan obrolan itu membuat Li-an sedikit kesal hingga dia menendang pot tanaman yang membuat Jae-in kaget dan berteriak. Ia pun akhirnya ketahuan oleh Li-an. Li-an lalu bertanya mengapa Jae-in bersembunyi, namun bukannya menjawab, Jae-in malah berbalik tanya mengenai kemampuan psikometri Li-an. Jae-in pun kini tahu jika cara itulah yang membuat Li-an mengetahui nomor tahanan ayahnya yang sedang dipenjara. Jae-in tiba-tiba keceplosan masalah ayahnya tersebut yang membuat Li-an kaget mendengarnya. Jae-in pun lalu menyuruh Li-an untuk menunggunya dan memintanya membaca masa lalunya itu. Mereka pun kini duduk berdua di atap dan Jae-in bertanya bagian tubuhnya yang mana yang harus Li-an sentuh untuk melakukan psikometri. Li-an lalu menjawab tangan Jae-in saja sudah cukup. Namun menurut Jae-in, Li-an seharusnya menggunakan bagian tubuhnya yang jauh lebih sensitif, yaitu bibirnya. Li-an pun kaget, apalagi melihat Jae-in memintanya untuk membaca dirinya dengan mendekatkan wajahnya. Namun seketika, Li-an terjatuh dari tempat tidur yang ternyata itu cuma mimpi. Hari itu, mereka bersiap ke sekolah. Di luar kontrakan, Jae-in bertemu lagi dengan Li-an. Jae-in berkata, lupakan saja tentang semalam ketika dia berkata tentang ayahnya yang dipenjara. Di dalam bis, Jae-in mengatakan pada Li-an untuk tak menceritakan bahwa mereka bertetangga dan tinggal di atap kontrakan.
Dia tak ingin dibully lagi oleh teman-temannya lagi seperti di sekolahnya dahulu. Beralih pada Jisoo dan Sungmo, mereka masih mencari keberadaan perawat yang memakai cincin yang bernama Hisuk. Keduanya lalu mendatangi rumahnya, tapi tak seorang pun ada di sana. Mereka hanya mendapatkan info kalau Hisuk adalah orang yang tertutup, bahkan para perawat lain di rumah sakit hampir tak ada yang mengenalnya. Jisoo pun mulai merasa frustasi dan berpikir apakah kasus ini akan ditutup saja. Kembali ke sekolah, saat di kelas, dua gadis dari keluarga kaya mengajak Jae-in untuk bergabung ke circle mereka. Kedua gadis ini masih mengira jika Jae-in ini adalah putri calon wali kota. Jae-in pun langsung menolak tawaran mereka itu. Dan sikap Jae-in tersebut membuat mereka kira Jae-in memandang rendah mereka, yang membuat mereka jadi kesal dan marah. Untungnya, Lee-an muncul dan menyuruh para gadis ini untuk pergi menjalankan tugas piket mereka. Jae-in pun tampak lega meski tak mengatakan apapun. Lalu tatapannya itu menunjukkan rasa terima kasih kepada Lee-an. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jisoo menyerahkan dokumen mengenai penutupan kasus kebakaran di rumah sakit kepada Sungmo. Sungmo pun tahu sebenarnya Jisoo masih resah dengan kasus itu. Maka kemudian ia mengajak rekannya itu untuk melakukan penyelidikan sekali lagi. Sungmo pun menelepon saksi yang waktu itu pernah ia tanyai dan memintanya untuk datang lagi ke kantornya. Untungnya, saksi itu bersedia untuk bersaksi lagi. Pria itu pun mengendarai mobilnya menuju ke kantor Sungmo, tapi di jalan ia melihat seseorang berpakaian serba hitam. Tak beberapa lama, tiba-tiba ban mobilnya pun meletus dan pria berbaju hitam yang ia lihat tadi tiba-tiba datang mendekat dengan membawa sebuah palu di tangannya. Kembali pada Lee-an, sepulang sekolah Lee-an menumpang mobil sahabatnya yang bernama Daebong. Daebong ini adalah anak dari orang yang kaya. Ketika ada lampu merah, keduanya melihat Jae-in berjalan kaki menyeberang jalan. Lalu tanpa sengaja, Lee-an melihat seorang pria mencurigakan sedang mengikuti Jae-in. Ternyata Jae-in bekerja paruh waktu di minimarket dan pria tadi masih mengikutinya. Rupanya dia adalah si guru matematika. Dia lalu mengeluarkan botol minuman yang ternyata berisi cairan asam dan berniat menyiram ke wajah Jae-in. Namun untungnya Lee-an muncul dan menghentikannya. Lee-an pun menghentikan guru itu sementara cairan kimia tumpah di meja kasir. Lee-an pun kemudian menelepon Jisoo dan tak lama guru itu pun dibawa oleh para polisi. Lee-an bercerita pada Jisoo bahwa Jae-in adalah teman sekelas dan juga tetangganya. Kemudian Lee-an masuk ke minimarket lagi dan membeli permen kesukaan Jae-in dan menyerahkannya pada Jae-in. Dan terjadi sebuah kenangan masa lalu yang belum mereka sadari. Malam harinya, Sungmo datang ke tempat Jae-in untuk melihat kondisinya yang baru saja diserang gurunya tadi. Jisoo yang masih khawatir kemudian menelepon Lee-an dan memintanya untuk menjadi pengawal sementara Jae-in. Awalnya Lee-an menolak. Tapi karena Jisoo keras kepala, akhirnya mau tak mau Lee-an pun mengiyakan perintah itu. Malam itu, Sungmo mendapatkan telepon tentang saksi yang baru saja ia telepon tadi siang. Saksi itu dikabarkan tewas saat sampai di TKP. Sungmo yang melihat pria itu tewas dengan kondisi terikat rantai berpendapat jika ini sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menantangnya. Keesokan harinya, Lee-an berangkat bersama Jae-in ke sekolah. Diam-diam Jae-in tersenyum pada Lee-an. Ia juga nyaris merapikan rambut Lee-an yang berantakan, namun kemudian ia mengurungkan niatnya itu. Di atap sekolah, mereka mulai saling terbuka satu sama lain. Jae-in bercerita tentang dirinya yang selalu pindah sekolah agar tak ketahuan kalau dia punya ayah yang dipenjara dan dianggap anak seorang pembunuh. Lee-an juga bercerita tentang dirinya yang sudah yatim piatu dan tak ada yang menjaganya. Kehidupannya dulu di SMP adalah seorang anak yang nakal dan suka berkelahi. Hingga suatu malam di hari yang bersalju, dia menemukan anjing yang dibuang di dalam kardus. Ia pun merasa sama seperti anjing itu yang dibuang dan tak punya siapa-siapa. Kemudian dari atas muncullah Sungmo dan berkata, "Mari ikutlah bersamaku." Tangis Lee-an pun pecah karena akhirnya dia merasa memiliki keluarga. Dan kini Sungmo lah satu-satunya keluarganya. Namun anehnya, dia jugalah orang yang tak bisa ia lihat masa lalunya walaupun sudah menyentuhnya. Keesokan paginya, Jae-in tersenyum ceria dan keluar rumah. Namun ia tak menemukan Lee-an di depan kontrakannya. Karena tak ingin terlambat, Jae-in pun berangkat terlebih dahulu ke sekolah. Lee-an ternyata bangun terlambat dan mendapati Daebong menyambutnya dengan panik sambil mengatakan ada masalah besar di sekolah.
Ternyata di dinding sekolah sebuah tulisan besar tertulis jika Jae-in adalah anak pembunuh. Lian pun memegang kaleng cat yang digunakan dan melihat bahwa itu adalah ulah guru matematika mereka yang masih saja dendam pada Jae-in. Kemudian Lian ke minimarket namun tak menemukan Jae-in di sana. Lalu Lian pun mendatangi kontrakan Jae-in dan di sana ia melihat foto masa kecil Jae-in dan akhirnya mengenali kalau Jae-in ini adalah teman masa kecil yang pernah ia beri permen dahulu. Kemudian Lian melakukan psikometri pada gagang pintu kontrakannya dan gambaran Jae-in pun muncul yang mengucapkan terima kasih pada Lian karena sudah banyak menolongnya selama ini. Jae-in berharap suatu hari nanti ia bisa bertemu lagi dengan Lian. 2 tahun kemudian, Lian yang semakin dewasa tampak mengendarai sebuah mobil sport. Saat berhenti di lampu merah, ia mengejar seorang wanita yang mirip sekali dengan Jae-in. Namun ternyata ia salah orang. Ternyata pagi itu, Lian sedang melakukan ujian masuk ke kepolisian. Tampak dia menggeser kursinya mendekati peserta lain yang duduk di depannya dan mencoba melakukan kemampuan psikometri untuk mencontek pada orang tersebut. Namun saat ia menyentuh orang tersebut, sebuah suara yang sangat ia kenal menegurnya. Ternyata dia adalah Jae-in. Jae-in sendiri sudah lulus menjadi polisi dan kini menjadi pengawas tes masuk kepolisian. Mereka pun lalu mengobrol berdua tentang kehidupan mereka masing-masing setelah 2 tahun tak bertemu. Di tempat lain, Jisoo bertemu dengan sahabatnya dokter forensik yang bernama Soyeon. Jisoo bercerita jika ia dan Sungmo bertemu dengan kepala polisi yang tak lain ayah Jisoo sendiri untuk meminta agar kasus kebakaran rumah sakit jangan ditutup. Karena kasus itu kemungkinan ada kaitannya dengan kasus kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu. Namun menurut sang ayah yang bernama Byung-ho ini, tersangka dan saksi kini sama-sama sudah mati. Jadi tak ada gunanya lagi untuk diteruskan. Akan tetapi, mereka berdua tetap saja keras kepala yang membuat Byung-so kesal. Ia akhirnya menantang Sungmo dan putrinya itu untuk menemukan bukti dalam kasus tersebut. Malam harinya, Lian bertemu dengan Sungmo, kemudian ia diajak kakaknya itu untuk ke suatu tempat. Di perjalanan, Sungmo melihat adiknya terlihat ceria dan menyanyikan lagu cinta. Kemungkinan karena tadi siang ia bertemu dengan Jae-in. Sungmo ternyata mengajak Lian ke sebuah komplek apartemen mewah. Sungmo berkata bahwa ini adalah tempat tinggal baru mereka yang membuat Lian kaget karena tadi ia sudah terlanjur memberikan alamat rumahnya yang lama pada Jae-in. Keesokan harinya, Lian berniat datang ke kantor polisi tempat Jae-in bertugas untuk mengatakan bahwa ia telah pindah rumah. Tapi ternyata Jae-in sudah pindah tugas ke daerah lain. Lian pun bertanya pada Jisoo tentang kepindahan Jae-in ini. Jisoo berkata bahwa walaupun Jae-in kini menjadi polisi, tugasnya hanya tugas yang biasa, seperti berpatroli di jalanan sepi, bahkan membantu orang tua untuk menakut-nakuti anaknya yang nakal. Akan sulit untuk naik jabatan jika bertugas di tempat seperti itu. Lian pun lalu menyusul ke daerah tempat Jae-in bertugas dan sesampainya di sana, ternyata Lian tahu kalau alasan Jae-in pindah adalah agar para polisi lain tak tahu mengenai latar belakang ayah Jae-in. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan laporan seorang ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Rupanya, anak ibu ini memang sering kabur yang membuat mereka pun segera berkeliling mencari anak tersebut. Lalu di sungai, mereka melihat boneka kelinci milik anak itu. Dengan panik, Lian dan Jae-in pun menuju sungai untuk mengambil boneka tersebut. Saat menyentuh boneka itu, Lian mendapat gambaran rambut hitam wanita yang dimasukkan ke dalam koper. Ia pun merasa panik dan berkata mungkin anak ini diculik. Saat suasana tegang, atasan Jae-in pun lewat dan menanyakan sedang apa mereka di sungai. Tampak juga anak yang hilang itu sudah ketemu dan sedang digandeng oleh ibunya. Jae-in pun mengejek Lian dan mengatakan jika kemampuan psikometrinya ternyata belum berkembang. Lian kemudian menyadari bahwa ia melihat gambaran wanita tadi bukan karena menyentuh bonekanya, tapi karena ia menyentuh air sungainya. Dan ternyata benar, terlihat sebuah koper besar tersangkut di tepi sungai yang membuat polisi pun berdatangan dan kebetulan yang menangani kasus ini adalah Jisoo. Ternyata sebelumnya telah ditemukan mayat juga di dalam koper sekitar 5 bulan yang lalu. Jisoo kemudian membawa mayat itu untuk diotopsi oleh Dr. Soyeon. Saat dibuka, di dalam koper terlihat mayat wanita yang sedang meringkuk. Malam harinya, Lian dan Jae-in duduk di pinggir sungai merasa tak percaya kalau di daerah ini terjadi 2 kasus pembuangan mayat di dalam koper.
Sementara di kantor polisi, Jisoo mempresentasikan mengenai penemuan mayat ini di depan ayahnya dan Sungmo, bahwa 5 bulan lalu kejadian yang sama juga pernah terjadi. Selesai rapat itu di kantornya, Sungmo langsung melihat berkas-berkas mengenai kasus kebakaran rumah sakit dan apartemen 13 tahun yang lalu, serta pembunuhan 2 wanita dalam koper. Nah, karena merasa pikirannya sudah terlalu lelah, akhirnya Sungmo pun memutuskan untuk pulang. Namun sesampainya ia di tangga, ia melihat seorang pria berpakaian serba hitam berdiri di depan mobilnya. Saat melihat sosok itu, Sungmo pun langsung mengingat peristiwa masa kecilnya dulu saat ia terlihat ketakutan dan tampak sebuah kaki terikat rantai. Sungmo pun bergas turun, namun orang tersebut menghilang dari tempat parkir. Sementara itu, Lian dan Jae-in terlihat berjalan menuju kantor dan bertemu Sungmo yang ternyata sudah menunggu mereka. Tapi tak jauh dari mereka, seorang pria tadi lagi-lagi memperhatikannya dari truk. Mereka bertiga pun mengobrol dan di sini Lian belum tahu kalau Sungmo selama ini membiayai sekolah Jae-in. Ketika mereka naik lift, Lian menghindari untuk menyentuh benda secara langsung. Sungmo pun mengatakan kalau Lian ingin mengasah kemampuannya, dia harus membiasakan diri untuk menyentuh benda secara langsung. Karena itulah, sesampainya di rumah, Sungmo mengunci pintu dari luar dan meminta Lian menebak kode pintunya. Dengan kekuatan psikometrinya, kode itu pun bisa Lian tebak dan tersadar angkanya adalah angka tanggal lahir Lian. Seketika suasana pun menjadi suram karena tanggal ulang tahun Lian adalah tanggal kejadian kebakaran apartemennya, hari di mana orang tuanya meninggal. Sementara itu, seorang pria berpakaian serba hitam turun dari mobil jasa kirim paket. Pria itu kemudian masuk ke apartemen membawa sebuah kotak. Sesampainya di depan unit apartemen Lian dan Sungmo, ia membuka paket itu dan diam-diam memasang CCTV di dalam alarm asap. Di sisi lain, Lian, Sungmo, dan Jae-in mengobrol tentang psikometrinya Lian. Sungmo berterus terang meminta bantuan Jae-in untuk meningkatkan kemampuan psikometrinya itu. Namun Jae-in belum bisa mengiyakan permintaan Sungmo tersebut. Sore harinya, Lian dan Jae-in duduk di pinggir sungai dan memikirkan permintaan Sungmo tadi. Jika Jae-in bersedia melatih, dia harus menyentuh dan masa lalu Jae-in pasti akan terbaca. Jae-in masih bimbang apakah masa lalunya siap untuk dibaca karena itu penuh dengan kesedihan termasuk pembulian dan ayahnya yang masuk penjara. Jae-in pun masih belum bisa menjawab permintaan Sungmo tersebut. Sesampainya di apartemen, Lian bertemu dengan Sungmo yang berkata bahwa ia kini juga menangani kasus mayat di dalam koper. Lian pun langsung semangat dan ingin ikut membantunya, tapi Sungmo melarangnya dan pergi sendiri. Lian yang tak peduli mulai mengendarai mobilnya untuk mengejar sang kakak agar bisa diikut sertakan. Namun di jalan, Lian dihalangi oleh truk jasa pengiriman barang. Ketika Lian hendak memeriksa truk itu, tiba-tiba truk itu kabur yang membuat Lian pun mengejarnya. Hingga akhirnya mereka pun berhenti di tempat yang sepi. Ketika Lian memeriksa truknya, tak ada seorang pun di sana. Tapi tiba-tiba dari arah tak terduga si pria muncul dan langsung menusuk Lian. Lian pun berhasil menyentuh wajah si pria dan melihat gambaran ternyata si pria sudah mengikuti Sungmo sejak lama. Bahkan dia terlihat saat kejadian kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu. Sayangnya pria itu berhasil kabur dan Lian pun dibawa ke rumah sakit. Ketika Sungmo dan Jisoo sampai di rumah sakit, Lian berkata jika pria ini sudah mengikuti Sungmo sejak lama. Untungnya penusukan itu tak mengenai organ vital Lian dan kini ia sedang berada di ruang perawatan. Sungmo dan Jisoo lalu pergi menemui dokter forensik karena ada informasi terbaru mengenai mayat di koper. Sesampainya di ruang otopsi, Jisoo dan Sungmo dikejutkan dengan identitas si mayat. Ternyata itu mayat Hisok, seorang wanita perawat yang waktu itu Jisoo cari-cari. Namun yang lebih anehnya lagi adalah hasil otopsi menyatakan bahwa mayat Hisok sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu. Dan ini membuat pertanyaan siapakah Hisok yang dilihat Lian melalui psikometrinya 2 tahun yang lalu. Kembali ke rumah sakit, Lian kini sedang dalam masa pemulihan. Ia lalu mendengar seseorang mendatangi kamarnya. Dia berpikir itu adalah Sungmo, maka ia pun bermaksud untuk mengejutkannya. Ketika ia masuk, Lian langsung menggulungnya dengan tirai, namun ketika dibuka ternyata itu adalah Jae-in. Keadaan pun langsung canggung dan mereka pun tersipu malu. Di sini, Jae-in berkata jika dia akhirnya setuju untuk melatih Lian agar kemampuan psikometrinya meningkat. Setelah mengobrol,
Jae-in pun pulang diantar oleh Li-an sampai di luar rumah sakit. Saat kembali ke kamar, Li-an kembali menyentuh tirai dan melihat gambaran kejadian tadi. Ternyata Jae-in juga tersipu malu ketika dipeluk dari balik tirai. Ketika Jae-in sedang menunggu bis, ternyata ia bertemu dengan Sungmo. Sungmo pun menawarinya untuk mengantarkannya pulang, namun sebelum itu Sungmo membawa Jae-in ke kantornya. Di sana, ia menyerahkan jurnal berisi catatan perkembangan kemampuan Li-an selama ini, karena Jae-in sudah menyetujui permintaan Sungmo untuk melatih Li-an. Keesokan paginya, Jae-in pun pergi mengunjungi ayahnya di penjara. Awalnya mereka saling terharu karena sudah lama tak bertemu. Namun ketika Jae-in berkata ia akan mengungkap kebenaran siapa pelaku kebakaran di apartemen 13 tahun yang lalu, ayahnya malah marah dan mengatakan agar Jae-in tak melakukannya. Dengan tegas, sang ayah pun berkata jika dialah yang melakukan pembakaran apartemen itu. Tapi tentu saja Jae-in tahu ayahnya itu berucap agar Jae-in terhindar dari bahaya. Kembali pada Li-an, akhirnya dia sudah sembuh total dan kini bisa pulang. Ia dijemput oleh Dae-bong dan menaiki mobil pergi menuju ke suatu tempat. Ternyata mereka mengunjungi kantor Jae-in untuk melatih psikometrinya. Jae-in kemudian mengajak Li-an ke perpustakaan dan memberikan setumpuk buku tentang hukum dan kriminologi untuk Li-an agar ia baca dan pelajari. Jae-in melakukan ini agar Li-an bisa melihat sesuatu secara lebih objektif tentang sebuah kasus. Hari itu, Li-an membaca banyak buku hingga ia pun tertidur. Ia pun lalu terbangun karena mendengar suara ponselnya berdering. Jisoo menelepon dan mengajak Li-an untuk membantu kasus wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu. Li-an dan Jae-in pun mendatangi Jisoo di ruang otopsi dan jenazah wanita di koper ada di hadapan mereka dan siap untuk Li-an baca masa lalunya. Namun sebelum itu, ia ditahan oleh Jae-in dan Jae-in berkata untuk mendapatkan gambaran psikometri yang akurat, Li-an harus mengetahui dulu mengenai latar belakang korban. Ia pun meminta Jisoo membawakan berkas lengkap kasus ini dan Jisoo pun segera mengambil berkas tersebut. Saat di dalam lift, ia malah bertemu dengan Sungmo dan mengatakan bahwa Jae-in dan Li-an sekarang ada di ruang otopsi. Sementara itu di apartemen, pria misterius itu datang lagi. Dan karena dia sudah memasang CCTV di sana, dia pun tahu kode pintu apartemen Sungmo. Di dalam, ia melihat foto Sungmo kecil dan ibunya lalu berbisik, "Aku telah menemukanmu." Kembali ke ruang otopsi, terlihat Li-an sedang membaca berkas kasusnya. Setelah selesai membaca, ia mulai melakukan psikometri pada mayat di depannya itu. Ia lalu melihat wanita tua tergeletak di lantai yang dikelilingi oleh 3 pria berbaju hitam. Lalu seorang pria lain membawa palu mendekat dan kemudian dengan kejam memukulkan palu itu ke wanita yang malang. Li-an pun kaget dan membuka matanya, kemudian ia teringat jika ia melihat pria itu di foto berkas tadi. Ternyata dia adalah saksi yang waktu itu ditanyai bernama Ga-byung. Jisoo berkata, Ga-byung juga dibunuh tepat sebelum Sungmo yang akan menemuinya beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, Li-an tampak kesakitan lalu jatuh pingsan karena terlalu lelah tepat ketika Sungmo masuk. Beralih di penjara, ayah Jae-in tampak menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya pun kalut setelah terakhir kali ia membentak Jae-in kemarin. Lalu tanpa diduga, ayah Jae-in malah masuk ke kamar mandi dan gantung diri. Kembali ke ruang otopsi, Li-an akhirnya tersadar kembali. Sejauh ini, perkembangan kasus yang mereka pahami adalah Ga-byung disuruh oleh seseorang untuk membunuh Hisok asli agar Hisok palsu bisa menggantikannya dan masuk ke dalam rumah sakit. Penyelidikan kasus kematian mayat di koper pun selesai dan dilanjutkan keesokan harinya. Li-an dan Jae-in kemudian menunggu taksi di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba Jae-in mendapatkan telepon bahwa ayahnya mencoba mengakhiri hidupnya. Sontak saja, hal itu membuat Jae-in mengalami panik attack hebat. Melihat hal itu, Li-an pun bingung dan hanya bisa menggunakan jaketnya untuk menutupi kepala Jae-in lalu memeluknya. Di dalam kamar rumah sakit, Jae-in melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang. Ternyata ia gagal melakukan aksinya itu dan masih bisa diselamatkan. Namun sang ayah malah meminta putrinya itu untuk pergi, tapi Jae-in dengan sabar meraih tangan ayahnya dan mengingatkan sang ayah agar ia kuat. Jae-in juga berjanji akan menemukan bukti kalau ayahnya itu tak bersalah. Setelah menjenguk ayahnya, Jae-in menemui Li-an dan mengajaknya untuk pulang. Ketika Li-an sampai di apartemennya, ia menyentuh tombol kunci pintu dan melihat gambaran pria yang menusuknya masuk ke dalam apartemennya.
Lian langsung waspada dan bertanya-tanya untuk apa pria itu masuk ke apartemennya. Ia pun mencoba mencari di sekeliling rumah, termasuk ke kamar Sungmo, namun tak menemukan siapapun di sana. Kemudian, Lian menemui satpam apartemen dan bertanya apa ada seseorang yang masuk ke apartemennya. Ia juga meminta rekaman CCTV pada penjaga, namun ternyata tepat rekaman di unit mereka, rekaman itu mendadak rusak. Keduanya pun kemudian kembali ke apartemen dan mengetahui bahwa satu-satunya barang yang hilang adalah foto Sungmo dan ibunya. Sungmo pun akhirnya mengutarakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Ketika remaja, Sungmo ternyata ingin kabur dari Korea karena ada seseorang pria yang selalu mengincarnya. Tapi Sungmo tak bisa menceritakan lebih detail siapa pria itu atau apa tujuannya. Bahkan Sungmo berkata, dulu saking takutnya dia pada pria itu, dia tak segan-segan akan membunuhnya jika melihatnya lagi. Lalu di tempat lain, di sebuah gudang tua, seorang pria parubaya yang memakai baju serba hitam dan topi tampak mengelus foto Sungmo dan ibunya. Sementara itu di kantor Jae-in, Jisoo datang ke sana untuk mengobrol dengannya. Jisoo berkata Sungmo sudah menceritakan mengenai siapa ayah Jae-in sebenarnya. Jae-in bercerita saat itu ayahnya melakukan penyelidikan terhadap tragedi kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu. Namun ayah Jae-in yang justru dituduh jadi tersangka saat jaketnya ditemukan dalam kondisi berlumuran darah korban. Maka dari itu, Jae-in juga ingin meminta bantuan psikometri Lian untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Beralih pada Lian, ia melihat kakaknya minum obat dan ia penasaran obat apa itu. Sungmo mengatakan jika itu hanya untuk sakit kepala. Setelah minum obat, Sungmo pun keluar untuk pergi ke kantornya. Ketika hendak memasuki lift, langkahnya pun terhenti. Ia lalu kembali menuju unit apartemennya dan tak disangka Sungmo berbicara tepat menghadap ke alarm asap yang sudah dipasangi CCTV oleh si pria itu. Pria itu juga ternyata sedang menonton aksi Sungmo tersebut. Sungmo berkata, aku tahu apa tujuanmu. Seolah sedang mengobrol, si pria itu menjawab, kalau begitu salah satu dari kita harus ada yang mati. Kemudian Sungmo pun merusak CCTV tersebut. Beralih pada Lian, dia sedang ada di apartemen mencoba berlatih psikometrinya dengan menyentuh buku-buku milik Sungmo. Tak berselang lama, ponselnya pun berbunyi yang ternyata dari Jae-in yang berkata kalau Jae-in akan mampir ke apartemennya. Lian pun segera membersihkan apartemennya sebelum Jae-in datang. Lalu saat Jae-in datang, Lian mulai bercerita tentang pelaku penusukan dirinya. Ternyata pria itu juga masuk ke apartemennya. Sementara itu di sebuah gedung kosong, Sungmo ternyata berhasil menemukan tempat si pria itu. Ia melihat ponsel yang terbakar dan segera menelepon tim forensik digital meminta ponsel tersebut untuk diteliti. Setelah menunggu beberapa lama, Sungmo mendapatkan telepon bahwa data dari ponsel yang terbakar berhasil dipulihkan dan akan dikirimkan kepadanya. Dari data itu, ia melihat dirinya di masa lalu, tapi ada satu foto yang membuat dirinya gemetar hebat, yaitu foto Jae-in. Foto itu seakan berkata jika Jae-in adalah target pria itu selanjutnya. Di kantor Jae-in, atasan Jae-in yang bernama Letnan Nam melihat CCTV yang rusak. Jae-in dan Letnan Nam pun segera memeriksanya keluar. Saat kembali ke dalam, seorang pria terlihat sedang dikagumi oleh ibu-ibu karena pandai merangkai kawat menjadi seni. Namun saat pria itu menoleh, ternyata dia adalah musuh Sungmo dan pelaku penusukan Lian. Kembali ke apartemen, Lian kembali sedang berlatih psikometrinya dengan menyentuh buku-buku Sungmo. Di salah satu buku, Lian melihat gambaran ketika Sungmo kecil sedang belajar bersama ibunya. Terlihat Sungmo kecil bertanya apa itu rasa sakit. Ibunya pun menjelaskan apa itu rasa sakit, namun Sungmo tetap tidak mengerti. Lian pun menjadi heran apakah Sungmo tak bisa merasakan rasa sakit. Setelah berlatih, Lian pun bergegas menemui Jae-in. Di sana tak disangka ia berpapasan dengan pria yang pernah menusuknya dulu. Namun dia tidak mengenalinya karena waktu itu si pria memakai masker. Di taman, Lian dan Jae-in pun duduk di ayunan. Lian menceritakan tentang latihannya tadi dan tentang Sungmo kecil yang ternyata perlu dijelaskan tentang apa itu rasa sakit. Lian tak menyangka kakaknya menyembunyikan fakta ini darinya dan ia merasa Sungmo masih menyembunyikan banyak rahasia kepadanya. Ketika mengobrol, Lian melihat tali sepatu Jae-in terlepas dan ingin mengikatkannya. Namun dengan refleks Jae-in menarik kakinya. Lian pun berkata, jika satu-satunya yang tak perlu aku meminta izin untuk kusentuh hanyalah salju ini.
Namun tiba-tiba Jae-in memegang tangan Lian dan seketika gambaran kenangan Jae-in terlihat. Dan kenangan itu dipenuhi oleh mereka berdua, yang jelas saja terlihat kalau ternyata Jae-in selalu memikirkan Lian dan menyukai Lian. Selesai melakukan psikometri, Lian membungkuk untuk mengikatkan tali sepatu Jae-in, dan kali ini dia tak menghindar. Lian lalu berkata, mulai sekarang kau tak boleh lari lagi, karena aku sudah siap menerima semua masa lalumu. Jae-in pun kembali ke kantornya diantar oleh Lian, tapi dari kejauhan Sung-mu memperhatikan mereka berdua dari dalam mobilnya. Beralih pada Jisoo, ia terlihat sedang minum bersama Soyeon. Dia mulai bercerita awal mengenal Lian dan Sung-mu. Ternyata ayah Lian adalah teman baik ayah Jisoo. Mereka sama-sama polisi dan ketika ayah Lian tewas dalam tragedi kebakaran, Lian sempat akan diadopsi oleh ayah Jisoo. Namun hal itu tak terjadi. Oleh karena itu, akhirnya Lian pun diasuh oleh Sung-mu. Mereka kadang suka bermain bersama walaupun mereka berdua tak suka bergaul dengan anak-anak yang lain. Jisoo pernah sekali memegang rambut Lian, tapi Lian tak suka disentuh dan juga tak suka menyentuh orang. Itu sebelum Jisoo tahu kalau Lian punya kekuatan psikometri. Setelah minum bersama Jisoo, Dr. Soyeon kembali ke rumah sakit dan memeriksa file laporan otopsi dari kebakaran apartemen tersebut. Seorang wanita adalah salah satu korban penusukan dan ternyata wanita itu adalah ibu Sung-mu. Beralih pada Sung-mu, ia datang ke kantor polisi sendirian untuk melakukan interogasi pada seseorang yang ternyata orang itu adalah orang yang dihubungi oleh Ga-byung tepat sebelum Ga-byung tewas dibunuh. Anehnya, interogasi ini Sung-mu lakukan diam-diam tanpa sepengetahuan rekan lain termasuk Jisoo. Sung-mu bertanya kenapa di ponsel Ga-byung nomor terakhir yang dihubungi adalah nomor sang pria. Pria ini pun bercerita saat Ga-byung mengalami pecah ban dan didatangi pria dengan palu di tangannya. Ga-byung segera menelepon pria ini dan memintanya menjemput wanita bernama Song-hee dan membawanya ke tempat yang aman. Namun ketika sampai di tempat Song-hee, wanita itu sudah menghilang entah kemana. Pria ini tidak tahu Song-hee itu siapa, tapi Sung-mu tahu orang yang bernama Song-hee itu adalah salah satu nama dari mayat yang ada di dalam koper. Kembali pada Jisoo, dia terlihat masuk ke dalam mobil dan mendapatkan info penting dari seorang bawahannya. Dia berkata kemarin ia melihat Sung-mu melakukan interogasi diam-diam pada seorang pria. Jisoo pun merasa terkejut mendengar info itu dan untuk apa Sung-mu melakukan interogasi tanpa sepengetahuan dirinya. Beralih pada Lian, hari itu akan menjadi kencan untuk pertama kalinya bagi mereka berdua. Di dalam mobil, Jae-in berkata kalau tadi dia mandi dengan menutup matanya. Karena takut ketika Lian menyentuhnya, Lian bisa melihat dirinya yang sedang mandi. Lian hanya bisa tertawa mendengarnya walaupun itu ada benarnya juga. Beralih pada Jisoo yang mendatangi ruang interogasi dan memeriksa file terbaru. Benar saja, ternyata Sung-mu menginterogasi dan mendapatkan fakta terbaru yaitu seorang wanita bernama Song-hee. Di sana, ia juga menerima telepon dari Dr. Soyeon yang memintanya datang menemuinya. Sampai di ruang otopsi, Jisoo diperlihatkan sketsa wajah dan foto wanita itu adalah ibunya Sung-mu. Soyeon menjelaskan, wajah ibu Sung-mu mirip sekali dengan kedua mayat di dalam koper, yaitu Hee-suk dan Song-hee. Ketika malam larut, kencan mereka selesai dan Lian pun mengantar Jae-in pulang. Lian memberikan hiasan yang tadi ia buat untuk Jae-in. Di kamarnya, Jae-in membuka hiasan itu yang ternyata adalah hiasan pohon Natal persis seperti yang diberikan ayahnya Jae-in dulu pada saat ia kecil. Lian tahu bentuk hiasan itu ketika ia melihat masa lalu Jae-in melalui psikometrinya. Jae-in pun merasa terharu dan keluar lagi memeluk Lian dari belakang. Air matanya berlinang dan Lian pun mengusapnya. Namun ketika ia menyentuhnya, sebuah gambaran mengejutkan terjadi. Selain gambaran hiasan, untuk pertama kalinya Lian melihat wajah ayah Jae-in yang ternyata pelaku pembakaran dan pembunuhan di apartemennya yang terjadi 13 tahun yang lalu. Hal itu mengingatkan Lian ketika pemakaman orang tuanya selesai, semua keluarga korban kebakaran yang selamat dibawa naik bus menuju rumah mereka masing-masing. Di jalan, mereka melihat berita di layar besar jika si pelaku pembakaran sudah tertangkap bernama Taeha. Lian pun bingung karena orang itulah yang menggendongnya saat diselamatkan dari lift. Kembali ke masa sekarang, Jae-in mencoba menjelaskan kalau ayahnya tak bersalah, tapi Lian sudah terlanjur marah dan berkata jika semua orang di luar terlihat baik, namun semuanya menyimpan masa lalu yang menjijikkan. Jae-in mencoba kembali menjelaskan lagi tapi emosi Lian sudah meluap-luap.
Ia bahkan tak peduli ketika Jae-in terjatuh dan memanggil-manggil namanya. Di tengah hujan deras, Li-an berjalan tanpa tujuan dan semua orang yang disenggolnya bisa ia lihat masa lalunya, membuatnya semakin marah karena gambaran yang ia lihat adalah sifat kelam orang-orang tersebut. Sementara itu, Jisoo mendapat laporan jika Sungmo akan menemui seorang wanita bernama Songhee, tapi itu mustahil karena Songhee adalah nama dari mayat di dalam koper. Jisoo pun mencoba menyelidiki lebih jauh dan akhirnya mendapatkan fakta kalau sebenarnya wanita yang akan ditemui Sungmo adalah ibu Sungmo. Dan ibu Sungmo yang bernama asli Enju selama ini memalsukan namanya menjadi Songhee. Keesokan paginya, Jae-in datang ke kantor, kemudian datanglah Daebong menanyakan kemana Li-an dan kemarin ia tak bisa untuk dihubungi. Daebong curiga sepertinya Jae-in dan Li-an sedang bertengkar. Saat sedang patroli, karena sedang kacau dan tak berkonsentrasi, Jae-in mengalami kecelakaan kecil dan kakinya pun tergilir. Ia pun kembali ke kantornya, sementara itu Li-an sedang berada di makam orang tuanya. Dalam keadaan kacau, ia teringat lagi semua kenangannya bersama Jae-in. Perasaannya pun campur aduk antara membenci dan juga mencintainya. Li-an tahu ini semua bukanlah salah Jae-in, namun kebencian di hatinya pada ayah Jae-in sudah sangat besar sekali. Malam harinya, Li-an mendatangi bekas apartemen yang terbakar dulu yang saat ini sudah diperbaiki. Dia memencet lift lantai 7 dan mencoba melakukan psikometri di sana, namun tak terlihat apa-apa. Lalu tiba-tiba, ia melihat Jae-in juga datang ke sana yang membuat Li-an pun refleks bersembunyi darinya. Ternyata, Jae-in juga naik ke lantai yang sama untuk memandang sekitar dengan tatapan yang sedih, kemudian pergi dari sana. Saat Li-an sudah di apartemennya, bel pun berbunyi. Ternyata Daebong datang mengunjunginya. Li-an bercerita bahwa cintanya pada Jae-in sudah begitu dalam, padahal ia berjanji akan menjaga dan memberikan kenangan indah pada Jae-in. Namun sekarang ia malah melukainya. Beralih pada Jae-in, dia ditelepon Jisoo dan bertanya apa dia sudah tahu di mana Sungmo berada. Jae-in akhirnya bercerita juga tentang pertengkarannya dengan Li-an dan tak mengerti kenapa Sungmo sengaja membuatnya berkenalan dengan Li-an. Jae-in lalu kemudian ingat tadi pagi ia bertemu Sungmo. Sungmo berkata, ia tahu betul bahwa ayah Jae-in tak bersalah, namun sekarang ia meminta Jae-in bersabar karena sebentar lagi kasus kebenaran akan segera terungkap. Sungmo lanjut berkata ia akan pergi ke suatu tempat untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Setelah mengingat itu semua, Jae-in pun keluar rumah berniat ke tempat Li-an, tapi tak disangka ia bertabrakan dengan si pria misterius dan ponselnya pun terjatuh. Jisoo kemudian menelepon Li-an dan Jisoo memberitahu Li-an bahwa Sungmo saat ini mungkin sedang mencari ibunya yang masih hidup. Ternyata ibu Sungmo selama ini hidup dengan identitas palsu yaitu Hisok dan Songhee. Artinya kemungkinan ibu Sungmo membunuh kedua wanita itu dan menggunakan identitas mereka berdua. Jisoo juga meyakinkan Li-an kalau ayah Jae-in bukanlah pelaku pembakaran apartemen. Setelah mendengar semua penjelasan Jisoo, Li-an pun bergegas menemui Jae-in ke kantornya, tapi tak ada siapapun di sana. Li-an mencoba menelepon Jae-in, tapi ia malah mendengar ponsel Jae-in di pinggir jalan. Kemudian Li-an melakukan psikometri pada ponsel itu dan melihat wajah orang yang telah menusuknya kini menculik Jae-in. Di tempat lain, Jae-in tampak terbaring di dalam bathtub besar dengan tangan terikat tali dan kaki dirantai. Saat Jae-in sadar, ia melihat pria itu mendekatinya kemudian mengambil palu besar dari tasnya. Jae-in pun hanya bisa menatapnya penuh ketakutan dan pria itu langsung memalu sebuah paku besar untuk merantai kaki Jae-in. Beralih pada Li-an, ia berjalan sepanjang gang dan menyentuh temboknya untuk mendapatkan penglihatan mengenai Jae-in. Sementara itu para polisi sudah dikerahkan untuk mencari Jae-in. Jisoo yang sudah terlanjur menyusul Sungmo sedang berada di atas kapal dan hanya bisa memantau lewat telepon saja. Para polisi pun lalu memblokade jalan-jalan di sekitar daerah itu dan memeriksa semua mobil yang lewat. Dan benar saja, si pria terlihat mengendarai mobilnya meninggalkan Jae-in yang masih terikat. Sayangnya para polisi tak tahu wajah si pria itu hingga ketika mereka memeriksa mobil si pria dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Si pria pun dibiarkan lewat begitu saja. Mereka pun baru tahu ketika menyuruh pria itu pergi yang membuat para polisi pun bergegas mengejarnya. Sementara itu, ternyata Jae-in berusaha ditenggelamkan oleh si pria di bak air mengalir, sementara kaki dan tangannya terikat. Untungnya, Li-an akhirnya menemukan petunjuk di sebuah pintu gudang yang melihat gambaran Jae-in yang diculik
karena Jae-in sebelumnya menyentuh pintu tersebut. Li-an pun datang tepat waktu dan langsung mencoba melepaskan ikatan Jae-in. Akhirnya dia pun bisa diselamatkan walaupun sudah pingsan karena tenggelam. Li-an pun segera membawanya dengan ambulan. Sementara itu si pria yang dikejar ternyata berhasil kabur karena ia meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Kembali pada Jae-in, dia mulai sadar dan Li-an selalu menemani di sampingnya. Hubungan mereka yang sempat renggang kini juga kembali membaik karena Li-an kini sudah tahu kalau ayah Jae-in bukanlah pelaku pembakaran apartemen. Keesokan harinya, Jisoo sudah sampai lagi di Seoul dan langsung menjenguk Jae-in. Ia juga menceritakan perkembangan si pria yang kabur dan kini pihak polisi sedang mencari sidik jarinya yang sempat tertempel di mobil. Sedikit demi sedikit mereka kini mulai tahu kalau kasus ini terjadi sebenarnya adalah pertarungan antara Sungmo dan si pria. Untuk itu, mereka kini memutuskan untuk mencari tahu masa lalu Sungmo, di mana Sungmo dulu tinggal sebelum tinggal di apartemen yang kebakaran. Mereka juga akan mencari ibu Sungmo, Enju, karena wanita itulah akar permasalahan permusuhan Sungmo dan si pria. Dalam kesempatan itu, Jisoo juga meminta maaf pada Jae-in karena ayahnya menangkap orang yang salah. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Jae-in keluar dari rumah sakit dan bisa kembali bekerja. Jisoo tiba-tiba datang ke kantor Jae-in dan berkata jika mereka akan melakukan penyelidikan di kantor ini saja, karena sebenarnya Jisoo sudah keluar dari penyelidikan resmi. Sungmo pun sedang mengajukan cuti dan entah sekarang ada di mana. Jadi mereka kini hanya bertiga menyelidiki kasus tersebut. Jisoo berhasil mendapatkan info kalau sebelum Sungmo dan ibunya tinggal di apartemen mereka sering berpindah tempat. Lalu mereka pun mengunjungi satu tempat yang dicurigai pernah menjadi tempat tinggal mereka. Ternyata tempat itu adalah sebuah gudang tua berisi mesin-mesin tua. Di gudang itu mereka menemukan jejak yang sepertinya baru. Mereka pun mengikutinya hingga sampai di sebuah pintu basement. Ketika Li-an menyentuh pintunya, ia melihat Sungmo ternyata pernah ke sini baru-baru ini. Sementara itu, Jisoo mendapatkan telepon dari Dr. Soyeon tentang sidik jari si pria. Ternyata ada satu kasus lama yang juga melibatkan pria itu. Ternyata dulu si pria pernah menyekap seorang wanita dan seorang anak kecil selama 9 tahun di sebuah basement. Kembali pada Li-an, dia kembali menyentuh apa yang ada di basement dan terkejut ketika melihat gambaran seorang anak kecil berlari kabur keluar sementara ibunya berteriak dan menyuruh Sungmo lari dari sini. Ternyata si pria adalah ayah Sungmo dan pernah menyekap Sungmo dan ibunya di basement itu selama 9 tahun. Li-an dan Jae-in pun semakin masuk ke bawah tanah dan tak disangka mereka melihat penjara di dalam sana. Jisoo lalu menyusul ke dalam dan menceritakan apa yang ia obrolkan tadi bersama Dr. Soyeon, bahwa Sungmo disekap bersama ibunya di sini selama 9 tahun. Mereka pun kini berpencar untuk menemukan petunjuk lain. Li-an kembali melakukan psikometrinya dan melihat masa lalu ibu Sungmo. Ternyata si pria itu sudah menyekap ibu Sungmo ketika dia masih kecil dan si pria masih remaja, hingga ibu Sungmo pun dewasa lalu akhirnya hamil. Beralih pada Jisoo, dia mendatangi kantor polisi dan meminta berkas kasus penculikan atau penyekapan yang terjadi yang kasusnya masih menggantung. Ia pun mendapatkan sebuah berkas bahwa dulu pernah terjadi sebuah kasus penyekapan, tapi penyelidikannya tidak dilanjutkan karena si pelaku tidak punya identitas. Jisoo pun melihat sketsa si pelaku dan wajahnya memang seperti wajah si pria itu sewaktu masih muda, dan pria itu bernama Gang Tae. Kembali pada Li-an yang melakukan psikometri, ia melihat ibu Sungmo meminta beberapa buku untuk Sungmo belajar karena Sungmo tidak pernah tersenyum dan merasakan rasa sakit. Sementara Jisoo kembali ke gudang dan mengobrol dengan Jae-in. Ternyata dari berkas yang baru ia baca, Gang Tae mengidap aleksit, kondisi di mana seseorang tak bisa merasakan apapun. Namun ketika Gang Tae melihat Enju, ibu Sungmo, untuk pertama kalinya dia bisa merasakan sesuatu, yaitu rasa cinta. Namun, cintanya itu ia ekspresikan dengan obsesi mengerikan. Gang Tae menyekap Enju di bawah tanah dari Enju kecil hingga dewasa. Singkatnya, atasan Jae-in Letnan 6 akhirnya bercerita kalau kasus kebakaran apartemen 13 tahun yang lalu pelakunya memang sengaja dijebak. Dulu apartemen itu dibangun oleh sebuah perusahaan bernama YSS Construction dan kualitas bangunannya di bawah standar. Ketika kasus kebakaran terjadi dan apartemen hancur, perusahaan tersebut menggunakan kesempatan untuk mengalihkan perhatian.
Mereka meminta ayah Jisoo yang saat itu menjadi pemimpin penyelidikan untuk menjebak seseorang agar hancurnya apartemen bukanlah karena kualitas apartemen yang buruk, tapi karena dibakar seseorang. Karena menangkap pelaku sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, maka ayah Jisoo pun menuduh seseorang yang kebetulan adalah ayah Jae-in. Maka ayah Jae-in pun dipenjara. Karena ayah Jisoo dianggap berhasil menangkap pelaku pembakaran, ia pun diangkat jabatannya. Mendengar kenyataan pahit ini, Jisoo langsung menemui ayahnya dan berkata kalau ia sudah tahu semuanya. Ayah Jisoo dengan dingin menjawab, dulu ketika Jisoo kecil, Jisoo sering sakit dan lemah. Ayahnya tak punya uang untuk biaya pengobatan dan kasus itu adalah satu-satunya cara mendapatkan uang agar bisa menyembuhkannya. Seketika, Jisoo pun dihantam kenyataan baru bahwa ayahnya memang sengaja salah tangkap, tapi itu semua demi dirinya. Esok harinya, Lee-an dan Jae-in kembali memeriksa berkas kasus Gang Tae. Mereka mendapatkan fakta kalau Gang Tae waktu kecil pernah tinggal di stasiun. Mereka pun bingung kenapa ada orang yang bisa tinggal di stasiun, dan karena penasaran, mereka pun mengunjungi stasiun tersebut. Ternyata stasiun itu terbengkalai dan sudah tak terpakai dari dulu. Tak ada siapapun di sana, hanya ada sebuah tas, dan ketika dibuka sebuah rantai dan foto Sungmo dan ibunya ada di dalamnya. Lee-an berpikir ini pasti milik Gang Tae. Lalu tiba-tiba muncul seorang berpakaian serba hitam ke sana. Mereka berdua segera bersembunyi, namun tiba-tiba dia berbalik arah dan kabur. Ia menjatuhkan sesuatu dan ketika Lee-an menyentuhnya ternyata itu adalah pisau. Ternyata orang tadi adalah ibu Sungmo. Sementara Jae-in terus mengejarnya dan menyergapnya hingga terjatuh. Di sisi lain stasiun, Sungmo ternyata datang ke sana dan sudah tahu kalau Gang Tae yang tak lain adalah ayahnya sedang menunggunya di sana. Sungmo tahu ayahnya itu akan ada di sana karena di sanalah tempat Gang Tae dulu disekap. Ternyata dahulu ketika kecil, Gang Tae disekap dan dirantai juga di stasiun terbengkalai ini. Itulah mengapa kini ia menjadi seorang psikopat. Mereka pun saling bertemu dan langsung berkelahi. Sementara itu, Jisoo mendapatkan telepon dari Lee-an kalau sepertinya stasiun terbengkalai ini punya dua sisi. Dan Sungmo sepertinya ada di sisi satunya lagi. Jisoo pun mendatangi sisi tersebut dan benar saja ia pun melihat mereka berdua sedang berkelahi. Jisoo langsung menodongkan senjata pada mereka, namun Gang Tae tiba-tiba menyelinap di antara pipa kemudian mendekati Jisoo dan langsung menusuknya. Sungmo pun terlambat menyadarinya. Jisoo terluka parah yang membuat Sungmo merasa bahwa ini adalah salahnya. Sementara itu, Gang Tae langsung kabur keluar dari stasiun. Sungmo terus menangis sambil memeluk Jisoo yang kini tak sadarkan diri itu. Kembali pada Lee-an dan Jae-in, mereka tiba-tiba mendengar dari radio polisi kalau Jisoo terluka. Lee-an yang mendengar itu segera kembali ke stasiun dan kebetulan dia melihat Gang Tae keluar dari sana. Lee-an pun langsung mengejarnya hingga ke terowongan. Akhirnya Lee-an berhasil menyergapnya dan langsung memukulinya. Ketika menyentuhnya, Lee-an melihat gambaran yang pernah terjadi. Gang Tae terlihat menelepon seseorang yang ternyata ibu Sungmo. Lalu gambaran lain muncul, yaitu Sungmo datang dan membawa ibunya pergi kabur dari kejaran Gang Tae. Kembali ke masa sekarang, saat polisi datang dan langsung menangkap Gang Tae, ia pun segera dibawa dengan mobil polisi. Namun diam-diam ternyata dia membawa kawat kecil dan borgolnya berusaha ia buka. Ketika Jae-in mengobrol dengan seorang polisi, dia mendengar di radio kalau Gang Tae berhasil kabur. Sementara itu, Jisoo baru saja selesai dioperasi, namun sayang operasinya tak membuahkan hasil karena lukanya terlalu serius dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Ayahnya yang datang ke sana sangat terpukul mendengar putrinya itu meninggal. Lee-an yang mendengar itu juga langsung terkulai lesu dan menangis histeris. Setelah kematian Jisoo, ayahnya kini merasa hampa dan merasa bersalah. Dia pun meminta Letnan Nam untuk membuka lagi kasus apartemen dan kasus kebakaran rumah sakit agar dendam Jisoo bisa terbalaskan. Ayahnya tahu dia pasti akan ikut tertangkap juga nantinya, tapi ia sudah tak peduli lagi asalkan dendam Jisoo bisa terbayarkan. Sementara itu, Ibu Sungmo kini diinterogasi oleh Jae-in. Ibu Sungmo mulai bercerita setelah ia kabur dari basement bersama Sungmo, dia pindah ke apartemen, namun Gang Tae berhasil tahu kalau Ibu Sungmo tinggal di sana. Maka dari itu, ia pun kabur lagi dan sempat mengganti namanya menjadi Hisuk dan Songhee, kemudian bekerja menjadi perawat di rumah sakit.
Tapi suatu malam, entah bagaimana caranya, Gang Tae berhasil tahu nomor telepon Ibu Sumo. Gang Tae pun ternyata berhasil membunuh Hisuk dan Song Hee asli yang identitasnya Enju pakai. Ia berkata, ia sangat ingin membunuh Ibu Sumo dan jika permintaannya tak dikabulkan, dia akan membunuh semua pasien di rumah sakit itu. Terpaksa, Ibu Sumo pun datang ke sana. Namun saat sampai di rumah sakit, ia kaget ketika melihat para pasien ternyata sudah mati dibunuh oleh Gang Tae. Selesai diinterogasi, Ibu Sumo pun keluar. Lian sempat menyentuh tangan Ibu Sumo dan mendapat gambaran yang tak diceritakan ketika interogasi. Lian melihat Gang Tae berkata kalau pelaku pembakaran apartemen 13 tahun yang lalu bukanlah dirinya, melainkan Sumo. Sementara itu, ternyata Gang Tae yang berhasil kabur dari mobil polisi kini berada di sebuah gedung tua dan tangannya terluka karena sempat ditembak oleh polisi. Di sisi lain, ketika mengetahui fakta bahwa kakaknya adalah pelaku pembakaran, membuat Lian jadi ragu pada Sumo. Jae-in mencoba menghiburnya dan berkata kalau Gang Tae bisa saja berbohong mengatakan hal itu pada Ibu Sumo. Tapi Lian kini jadi bingung apakah harus terus percaya pada kakaknya atau perkataan Gang Tae. Meskipun begitu, Lian dan Jae-in terus menyelidiki kasus ini. Kini Jae-in meminta bantuan para polisi senior untuk mengungkap kasus antara Sumo dan Gang Tae ini. Dia menjabarkan mulai dari tragedi apartemen, tragedi rumah sakit, sampai akhirnya semua itu mengerucut bahwa tersangka utamanya adalah Gang Tae. Tapi Jae-in juga menambahkan bahwa Sumo juga tak luput dari tersangka yang membuat semuanya pun terkejut mendengarnya. Setelah itu, mereka pun langsung mengincar keberadaan Sumo melalui rekaman CCTV di seluruh kota. Akhirnya, mereka menemukan Sumo sedang berjalan di sebuah kawasan. Mereka terus melacak CCTV di toko, mobil, dan jalan raya mengikuti kemana Sumo pergi. Dan ternyata ia pun terlihat masuk ke sebuah motel. Lian, Jae-in, dan Letnan Nam langsung menuju motel tersebut, tapi sayangnya Sumo sudah tak ada di sana. Lian kemudian menggunakan kekuatan psikometrinya menyentuh benda-benda di sana dan terlihat bahwa Sumo pernah ada di kamar itu. Lalu terlihat dia mengecek sebuah peta dan menandai beberapa titik. Sementara Jae-in memeriksa sampah yang Sumo buang. Terlihat di dalam kantong plastik ada obat yang Sumo buang. Ia pun kemudian menyimpannya untuk diperiksa. Sementara itu, Lian melaporkan pada rekan polisi lain tentang gambaran yang ia lihat. Titik-titik yang ditandai Sumo ternyata adalah tempat-tempat terbengkalai yang ternyata semua tempat itu kemungkinan tempat bersembunyinya Gang Tae. Di antara tempat tersebut, mereka pun memutuskan pergi ke rumah sakit yang terbengkalai, mengingat ketika Gang Tae kabur dari mobil polisi tangannya terluka dan dia mungkin butuh obat. Mereka pun sampai di rumah sakit tersebut. Lian kembali melakukan psikometrinya dan benar saja Gang Tae dan Sumo terlihat pernah ada di sana. Terlihat Sumo berhasil melumpuhkan Gang Tae dengan suntikan bius kemudian membawanya pergi. Namun dari rumah sakit itu, mereka tak tahu kemana Sumo membawa Gang Tae pergi. Mereka pun lalu kembali ke markas untuk melakukan penyelidikan dengan rekan-rekan yang lain. Di sisi lain, obat yang ditemukan Jae-in ternyata adalah obat penghilang rasa dan selama ini Sumo mengkonsumsinya. Ternyata, Sumo yang selama ini Lian anggap punya alexitimia adalah karena obat itu. Selama ini, Sumo mengkonsumsi obat itu sehingga Sumo tidak bisa dibaca psikometrinya oleh Lian. Sementara itu di suatu tempat, Sumo sedang menyandera Gang Tae. Dengan dinginnya Sumo berkata, aku akan membiarkan luka di tanganmu membusuk. Tapi Gang Tae menjawab, jika aku tidak bisa merasakan rasa sakit, jadi percuma saja. Tapi Sumo membalas, jika aku akan menyiksamu hingga kau merasakan rasa sakit. Lalu Gang Tae pun dibawa ke kamar mandi dan kepalanya ditenggelamkan berkali-kali. Gang Tae disiksa saluran pernafasannya yang membuatnya ternyata bisa merasakan rasa panik juga. Kembali pada Lian dan rekan-rekan polisi, mereka masih menyelidiki kasus ini, tapi tiba-tiba Sumo masuk ke ruangan yang membuat semua hanya terpana melihatnya. Lian langsung marah, tapi Sumo berkata jika hari ini aku akan memberikan pernyataan dan siap untuk diinterogasi. Lalu interogasi pun dimulai. Di sana, Sumo bercerita bahwa permusuhannya dengan Gang Tae adalah demi menyelamatkan sang ibu. Selama ini, Gang Tae mencoba melindungi ibunya dan membawanya pergi dari suatu tempat ke tempat lain untuk menghindari dari Gang Tae. Lalu ketika ditanya di mana Gang Tae sekarang berada, Sumo pun tak mau menjawabnya. Ia pun bangkit dan berkata interogasi ini sudah selesai.
Lian terlihat marah dan tak puas dengan pernyataan Sumo itu. Dia menghadang kakaknya itu dan memegang tangannya. Untuk pertama kalinya, Lian bisa membaca kakaknya itu karena Sungmo sudah tak mengkonsumsi obat penghilang rasa lagi. Gambaran pun terlihat di sebuah ruangan, Gangtae terikat dan disekap. Tapi psikometri Lian ini tak bisa dijadikan alat bukti di persidangan nanti. Mereka pun harus mencari bukti nyata kalau Sungmo memang menyekap Gangtae. Maka untuk sementara Sungmo dibiarkan pergi, tapi Sungmo lebih dulu menjemput ibunya di sel. Ia pun membawa pergi ibunya disaksikan oleh Lian dan yang lainnya. Lalu Sungmo membawa ibunya ke apartemen miliknya. Tak lama kemudian, Lian dan juga Jae-in datang ke sana. Sekali lagi, Lian memegang tangan Sungmo dan kali ini terlihat gedung-gedung di tengah kota. Kemudian Lian bertanya di mana Gangtae berada, apakah Sungmo membunuhnya. Sungmo tak menjawab apapun, membuat Lian kesal dan memukul kakaknya itu. Di dalam mobilnya, Lian ingat gambaran gedung-gedung tersebut. Lian menyimpulkan itu adalah pandangan Sungmo ketika ia melihat kota dan sedang berdiri di suatu tempat. Bisa jadi tempat itu adalah tempat disekapnya Gangtae. Berbekal kesimpulan itu, Lian dan Jae-in pun kini mulai memeriksa tempat-tempat yang cocok yang jika dia berdiri, dia akan melihat pemandangan yang sama yang dilihat di gambaran Sungmo. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gedung yang pemandangannya hampir sama, tapi masih kurang jauh. Lalu tiba-tiba, Lian melihat sebuah gedung lain di dekat sana. Ternyata itu adalah apartemen yang terbakar 13 tahun yang lalu. Para polisi pun segera mendatangi tempat tersebut dan mendobrak unit nomor 701. Ternyata di dalam mereka menemukan orang yang mereka cari, yaitu Gangtae yang sudah tak sadarkan diri. Untungnya Gangtae masih hidup dan segera dibawa untuk dirawat. Ketika hendak keluar, tak sengaja Lian menyeduh pintu dan terlihatlah gambaran kejadian pembunuhan yang selama ini menjadi misteri terbesar. Saat itu, Sungmo remaja sudah tahu kalau Gangtae akan mendatangi apartemen mereka untuk merebut ibunya lagi. Ia pun segera menyuruh ibunya pergi dulu agar dia bisa membereskan Gangtae. Setelah itu, ia masuk ke unit 703 yang kebetulan ada acara minum teh dan ibu Sungmo diundang ke sana. Sungmo berpura-pura mewakili ibunya yang berhalangan hadir. Tak lama, Gangtae pun datang melewati unit itu menuju unit Sungmo. Sampai di unit Sungmo, Gangtae tak menemukan ibu Sungmo yang membuatnya pergi meninggalkan sebuah koper yang ia bawa. Ketika dirasa aman, Sungmo kembali ke unitnya dan melihat koper itu. Di dalamnya ada mayat seorang wanita yang terbakar, korek api dan juga pisau. Di saku mayat itu ada KTP ibu Sungmo. Ternyata Gangtae ingin menculik ibu Sungmo lalu membakar apartemen. Jadi ketika apartemen itu diselidiki polisi, mereka menganggap mayat di koper itu adalah ibu Sungmo berdasarkan KTP yang ada sehingga polisi tak akan mencarinya. Sungmo yang tahu rencana Gangtae ini malah mengeksekusi rencana itu sendiri. Ia datang kembali ke unit 703 dan membunuh semua wanita yang ada di sana, lalu ia masukkan korek ke microwave agar terjadi kebakaran. Ia menganggap dengan menjalankan rencana Gangtae ini, ibunya bisa melarikan diri dengan aman. Lian yang melihat semua gambaran ini langsung terjatuh dan tak kuat menahan rasa trauma. Ia langsung tak sadarkan diri, tapi untungnya Jae-in datang dan membantu menyadarkan Lian kembali. Setelah sadar, ia menceritakan semuanya pada Jae-in kalau memang benar pelaku pembakaran apartemen adalah Sungmo. Akhirnya, semua misteri telah terungkap. Sungmo hanya bisa menangis sambil meminta maaf karena gara-gara dirinya orang tua Lian tewas. Lalu, Sungmo juga meminta maaf pada Jae-in karena gara-gara dia ayah Jae-in difitnah sebagai pelaku pembakaran apartemen. Dengan tegar, Jae-in lalu menyuruh Sungmo untuk menyerahkan dirinya. Sungmo pun menurut dan langsung diborgol. Dalam interogasinya, Sungmo juga mengakui semua perbuatannya atas kejahatannya itu. Lalu di persidangan, Sungmo dikenai hukuman 13 tahun penjara oleh pengadilan, sementara Gangtae dijatuhi hukuman mati karena